Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berupaya menjelaskan tentang teori atribusi. Teori atribusi ini bisa diartikan sebagai upaya dari para psikolog untuk menjelaskan mengapa orang bertingkah laku tertentu. Jadi dengan mencari sebab-sebabnya atau berupaya melihat bagaimana cara orang lain, cara awam menjelaskan perilaku orang yang diamatinya. Jadi kalau kita melihat seseorang selalu berjalan berdua, bagaimana cara kita menjelaskan mengapa mereka berjalan berdua? Kalau seseorang sering malas atau absen belajar, bagaimana kita menjelaskan kenapa dia malas belajar? Jadi teori atribusi berusaha mencari atau membahas, menelusur cara orang dalam menilai orang lain. Jadi ada hal-hal ini juga sering kita temukan hari-hari dalam perilaku kita sendiri. Kalau berhasil kita biasanya mengatakan itu karena saya. Tapi kalau gagal kita cenderung menyalahkan orang lain atau menyalahkan situasi. Sering juga kalau saya temukan pada mahasiswa saya kalau telat, biasa dibilanglah jalanan macet. Jadi jalanan yang salah, bukan dirinya. Itu atribusi eksternal. Kalau nilainya dapat bagus, itu karena dia belajar dengan rajin, bukan yang lain-lainnya. Jadi atribusinya internal. Jadi saudara sekalian, teori atribusi dapat kita rumuskan sebagai teori yang membahas bagaimana orang menjelaskan perilaku orang lain dengan mencari sebab-sebab atau mengarahkan sebab-sebabnya ke masalah internal orang itu atau eksternal dari orang itu. Seperti situasi tadi ya, jalanan macet, laptop yang rusak, ya, PLN yang nggak benar ya. Jadi atribusinya eksternal semua ya. Atau karena orang lain ya, itu eksternal. Nah, di dalam teori atribusi ini ada beberapa teori, tapi di dalam hal ini saya hanya menggunakan atau menjelaskan teori dari Kelly saja. Atribusi teori ini sebetulnya juga dipelopori oleh antara lain oleh Heider. Ya. Saya tidak akan membahas jauh tentang itu. Kita fokus kepada teori atribusi Kelly. Menurut Kelly, bahwa cara kita menilai orang atau menjelaskan perilaku orang lain itu tergantung pada 3 faktor. Jadi ada 3 faktor yang menentukan kesimpulan kita atau atribusi kita kepada perilaku orang lain. Nah, hal ini berkaitan dengan informasi tentang 3 hal ya. Jadi yang pertama yaitu distingsi, yang kedua itu konsistensi, yang ketiga itu konsensus. Saya akan jelaskan apa yang disebut distingsi perilaku. Jadi yang disebut distingsi perilaku ini, saudara, adalah bagaimana seseorang berperilaku berbeda terhadap suatu objek atau orang lain. Misalnya, Pak Amran selalu menyapa Lili kalau masuk kantor. Dia tidak menyapa orang lain. Jadi itu berarti distingsi perilaku dari Pak Amran itu tinggi. Dia hanya menyapa Lili, Anita, Susi, dan yang lain tidak dia sapa. Yang kedua adalah kalau dia menyapa yang lain juga berarti perilaku dari Pak Amran itu distingsinya rendah.
Jadi kalau dia menyapa Susi, Anita, Agnes, juga Lili, berarti itu perilaku distingsi perilakunya rendah. Yang kedua itu tergantung pada faktor konsistensi. Jadi kalau setiap masuk kantor, Pak Amran selalu menyapa Lili, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan bertahun-tahun, berarti itu konsistensinya tinggi. Tapi kalau hanya beberapa waktu aja, kita sebut sebagai konsistensinya rendah. Tapi kalau konsistensi tinggi, tiba-tiba dia rendah, lupa atau apa, orang akan mengatakan tumben, ya, gitu. Jadi bisa dibaca ada sesuatu. Faktor yang ketiga adalah faktor konsensus. Jadi saudara sekalian, kalau bukan hanya Pak Amran yang menyapa Lili setiap pagi, tapi juga Pak Tono, Pak Husein, ya, Pak Amran, ya, Pak Amran, Pak Husein, Pak Tony, ya, juga menyapa Lili, itu berarti konsensus rendah. Jadi konsensus terhadap perilaku terhadap Lili itu rendah. Jadi ada 3 faktor di sini. Jadi ada distingsi, konsistensi, dan konsensus. Nah, saudara sekalian, penilaian orang terhadap orang lain tergantung pada kombinasi dari 3 faktor itu. Ya. Kalau Anda lihat di tabel, ya, Anda bisa lihat di tabel di layar, itu kita bisa lihat nomor 1, distingsi tinggi, konsistensi tinggi, konsensus rendah. Nah, arah atribusinya bisa dilihat. Itu arahnya kepada Pak Amran. Kecenderungan persepsi, Amran menyukai Lili. Ya, jadi kalau Pak Amran tiap hari masuk kantor hanya menyapa Lili, tidak menyapa yang lain, maka itu distingsinya tinggi. Dan itu dia lakukan berbulan-bulan, itu konsistensinya tinggi. Dan hanya Pak Amran yang begitu. Laki-laki lain, karyawan lain tidak begitu terhadap Lili, hanya Pak Amran. Maka itu konsensusnya rendah. Maka orang cenderung akan mengatribusikan itu kepada perilaku Pak Amran. Pada pelakunya adalah Amran. Dan bisa diduga persepsi mereka cenderung mengatakan Pak Amran menyukai Lili. Jadi kenapa Pak Amran menyukai Lili di persepsi seperti itu karena kalau kita balik, kenapa sih orang berpendapat Pak Amran menyukai Lili? Itu karena Pak Amran hanya menyapa Lili setiap pagi kalau di kantor. Dan itu terus-menerus. Yang lainnya enggak, hanya Pak Amran. Ya. Pada tabel juga kita bisa lihat contoh yang lain, yaitu distingsi rendah, konsistensi tinggi, konsensus rendah. Jadi kalau Pak Amran menyapa semua karyawan di situ, Lili, Tina, Santi, Tuning, maka itu distingsinya rendah. Kalau dia lakukan tiap pagi, tiap hari, berbulan-bulan, maka konsistensinya tinggi. Sayangnya hanya Pak Amran yang demikian. Orang lain, cowok lain di kantor itu, laki-laki lain tidak seperti itu. Maka orang tetap menilai Pak Amran sebagai hasil atribusinya ya ke Pak Amran. Tapi bukan lagi menyukai Lili persepsinya, tapi cenderung menganggap itu sebagai kebiasaan Pak Amran terhadap perempuan di kantornya. Jadi, atau kalau semua dia sapa, ya itu kebiasaan dia. Semua orang juga dia sapa, bukan hanya Lili. Nah, ini juga sering kita temukan kalau Anda memergoki pasangan Anda. Kenapa kamu baik sama dia? Kok dia ditraktir mulu?
maka orang itu akan cenderung menjawab, bukan hanya dia kok, semua orang di sini kok aku traktir ya. Yaitu untuk merendahkan distingsinya ya. Kenapa hanya dia yang ulang tahun kamu beliin baju? Enggak, semua orang kalau ulang tahun saya beliin baju. Lalu dia beliin baju semua orang. Itu kalau kepergok ya. Jadi supaya dianggap kebiasaan, biasanya orang membuat distingsi yang rendah. Jadi kalau Anda menyukai seseorang pun kadang-kadang Anda coba menutupi perilaku Anda dengan membuat distingsi yang rendah ya. Beli bolu kukus atau kue untuk semua orang di kantor. Padahal Anda ingin membelikan khusus buat dia ya. Atau Anda belikan buat dia dan semua orang di kantor. Nah, gitu ya. Kemudian yang ketiga itu distingsi rendah. Konsistensi tinggi. Konsensus tinggi. Maka arah atribusinya bukan ke Pak Amran lagi, tapi kepada Lili. Kesimpulannya apa? Orang cenderung menganggap Lili memang disukai banyak orang ya. Jadi yang ketiga ini bukan hanya Pak Amran yang menyapa Lili, tapi hampir semua laki-laki di kantor itu kalau ketemu Lili, laki dan perempuan ya, itu akan mengatakan selamat pagi Lili, apa kabar? Itu artinya distingsi rendah. Konsistensi bisa tinggi karena setiap hari. Karena semua orang menyapa, maka konsensusnya tinggi ya. Dan kita juga bisa melihat bahwa sasaran perilaku ini ada Lili ya. Jadi kalau Pak Amran itu menyapa semua orang di kantor, semua perempuan di kantor, kemudian terus begitu, lalu semua orang juga begitu, konsensusnya tinggi, maka dari Pak Amran, maka perilaku atribusi itu akan diarahkan ke Lili. Jadi dianggap Lili memang disukai banyak orang, terutama kaum pria. Ya. Jadi kalau Pak Amran mengistimewakan tidak hanya Lili, ya, rendah, dan orang lain juga seperti itu, maka cenderungannya seperti itu ya. Nah, yang keempat ini agak istimewa ya. Tidak ada distingsi ya. Yang ada konsistensi rendah ya. Nah, ini biasanya situasi ya atau kecelakaan ya. Yang dipersepsi sapaan Pak Amran terhadap Lili karena situasi ya. Jadi biasanya ini tidak konsisten ya, konsistensinya rendah. Kadang-kadang nyapa, kadang-kadang enggak ya. Dan tidak ada yang juga yang disapa ya. Situasional itu artinya hanya suatu kali aja Pak Amran ketemu Lili di lobi kantor ya, menyapa selamat pagi ya. Setelah itu enggak ya, berbulan-bulan kemudian juga mungkin enggak ya, karena kebetulan aja hari itu pulang agak malam ya. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa pada tabel itu merupakan interaksi atau kombinasi antar 3 faktor yang dikemukakan Kelly. Dan hal ini tentu perlu kita pahami lebih lanjut. Jadi kombinasi-kombinasi ini tentu perlu kita pahami ya. Tapi ada beberapa hal yang memang karena kita kekurangan informasi ya. Misalnya Anda mengatakan, Pak Fauzi, tadi malam ulang tahun si Pak Amran ke rumah saya dan dia mencium pipi saya. Luar biasa, alhamdulillah, senang banget ya.
Tapi ini tentu kita harus waspadai ya. Jangan-jangan Pak Amran ini selalu mencium pipi orang lain kalau ulang tahun ya. Dan setiap karyawan ulang tahun ya dia datang dan dia cium pipinya. Jadi bukan karena dia suka ya, tapi karena dia memang punya kebiasaan seperti itu. Cuman Anda nggak tahu ya. Sering terjadi juga Anda menyukai seseorang dan orang itu memperhatikan Anda. Anda bahagia, padahal bukan hanya Anda yang dia perhatikan, tapi juga perempuan-perempuan lain. Karena itu kalau ada yang mengatakan, aku cinta padamu, Anda harus juga tanya, selain saya, siapa lagi yang kamu temui dan kamu ucapkan hal ini? Kepada siapa lagi kamu ucapkan hal yang sama ya? Jangan-jangan itu kebiasaan aja ya. Jadi saudara sekalian, sering juga ada yang bertanya ke saya, Pak Fauzi, saya udah 3 semester nih, atau hampir lulus nih, baru ada yang naksir, gimana nih Pak Fauzi, diterima apa enggak? Ya saya selalu jawab 2 kemungkinan. Yang pertama, bisa jadi satu-satunya kamu orang yang mau menerima dia. Jadi bisa aja dia udah ditolak di mana-mana, resikonya hanya kamu yang mau terima dia. Yang kedua, bisa saja nih, kalau kamu tolak, resikonya apa? Kalau kamu tolak, jangan-jangan hanya dia ini yang datang ke kamu. Ya, setelah itu nggak ada lagi cowok yang datang ya. Jadi itu sekali. Di kampus saya juga kadang-kadang ada sejumlah karyawan yang tidak dikehendaki ya, atau sejumlah dosen yang berbuat onar dan lain-lain ya. Kalau ditanya saya selalu jawab, kan dia pintar ya. Kenapa kita mau, kenapa ya waktu itu dia bisa ke sini? Ya saya jawabnya paling karena hanya kita yang mau terima dia. Karena kita tidak punya informasi bahwa dia mungkin sudah ditolak di kampus-kampus yang lain. Ya jadi saudara sekalian, demikian penjelasan mengenai teori atribusi. Semoga atribusi ini membuat kita, walaupun tidak seluruhnya benar ya, tapi dia dapat membantu kita untuk lebih kritis dalam menjelaskan perilaku orang lain ya. Baik, saudara sekalian, terima kasih. Jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.